Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 April 2022, Selasa dalam Oktav Paskah, disusun oleh Frater Rein Meko SVD dan dibawakan oleh Frater Fidelein SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Tuhan itu setia, datanglah padanya. Pengalaman ditinggalkan merupakan pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Pengalaman ini seringkali menghancurkan perasaan dan juga terkadang membuat banyak orang tidak mampu berpikir dengan jernih ketika berhadapan dengan realitas. Maria Magdalena dalam kisah Injil hari ini mengalami situasi tersebut. Setelah ditinggalkan oleh Yesus karena wafat di salib, Maria Magdalena dan para murid lainnya merasa sedih dan merasa kehilangan pegangan. Mereka mengalami goncangan yang kemudian melahirkan keraguan terhadap sosok idola mereka, yakni Yesus Kristus. Perasaan sedih dan ragu-ragu Maria dapat terlihat ketika ia tidak mengenal Yesus dan menyangka Yesus adalah seorang penunggu taman. Peristiwa Maria mengunjungi makam Yesus bisa dilihat sebagai sebuah usaha untuk mengusir keraguan Maria
atau bahkan pengikut Kristus sendiri terhadap Yesus. Maria Magdalena secara pribadi mungkin ingin memperoleh kepastian tentang peristiwa kematian Yesus. Apakah Yesus yang ia agungkan dalam hidupnya benar-benar sudah mati? Akan tetapi, ketika sampai di dalam kubur, Maria tidak menemukan jasad Yesus di sana. Ia kemudian merasa cemas kalau-kalau jasad Yesus diambil orang. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sampai pada titik ini, Maria masih mau menunjukkan betapa besar harapannya terhadap kehadiran Yesus. Betapa ia benar-benar mencintai Yesus Tuhannya. Namun kecemasan dan kesedihan yang melanda Maria membuat lupa bahwa setelah mati Yesus akan bangkit, dan bahwa sosok yang disangkanya penunggu taman adalah Yesus yang ia cari. Pengalaman yang dialami Maria Magdalena pada umumnya juga kita alami dalam hidup keseharian kita. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai cara supaya kita lebih dekat dan lebih mengenalnya. Tuhan seringkali hadir dalam situasi batas hidup kita, dalam pengalaman sedih, terpuruk, sakit, ditinggalkan, dan pengalaman-pengalaman sulit lainnya. Sebagai manusia yang lemah, kita tentu memiliki kecenderungan untuk lari dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kita tidak berani menghadapinya. Kita tidak berani untuk bertahan dalam situasi sulit seperti Maria Magdalena, yang meskipun tidak menemukan jasad Yesus, diliputi perasaan sedih dan cemas, tetapi ia tetap berjuang untuk mencari keberadaan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk berani menghadapi dan mengatasi situasi sulit hidup kita masing-masing. Kita diajak untuk yakin bahwa Tuhan pada waktunya akan memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan memampukan kita melewati pengalaman-pengalaman sulit hidup kita. Kita juga diajak untuk menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup kita, menyerahkan semua persoalan kita kepadanya, dan bersamanya berjuang mengatasi persoalan itu, sehingga pada akhirnya dengan penuh iman dan kebebasan kita berani bersaksi dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur untuk semua rahmat yang kami peroleh daripadamu. Kami bersyukur pula untuk semua pengalaman yang kami alami, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Mampukanlah kami untuk berani menghadapi dan mengatasi persoalan hidup kami masing-masing, sehingga kelak kami pun dapat menjadi saksi-saksi cintamu di dunia. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.
sampai Labuan Bajo, Subak tumbuh bagus. Mari batu siram dengan air kasih, supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu.